Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Jamaah ibu-ibu yang saya hormati, alhamdulillah bersyukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat limpahan taufik hidayah dari Allah pada kesempatan hari ini kita bisa berkumpul bermuazahah. Mudah-mudahan perkumpulan kita senantiasa mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ibu-ibu jamaah hadirin rahimakumullah, alhamdulillah kita telah melewati beberapa rangkaian kegiatan di bulan Zulhijjah, mulai dari puasa di tanggal 8 Tarwiyah, kemudian Arafah, kemudian di tanggal 10-nya kita Uzhiyah menyembelih kurban. Mudah-mudahan rangkaian kegiatan tersebut menjadikan amal ibadah yang kelak akan kita dapatkan dari Allah pahalanya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian keutamaan di bulan Zulhijjah, ibu-ibu sekalian, bulan Zulhijjah ini masuk dalam bulan haram. Artinya bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa peristiwa yang terjadi di bulan Zulhijjah. Yang pertama adalah di mana diterimanya taubatnya Nabi Adam alaihi salam. Ketika semasa Nabi Adam berada di surga beserta istri tercinta Siti Hawa, Nabi Adam alaihissalam oleh Allah Subhanahu wa taala diberi kebebasan untuk berada di dalam surga. Kemudian ada satu larangan yang tidak boleh dilakukan oleh Nabi Adam, kemudian Nabi Adam melakukannya. Yang ini menjadi sababiyah kita semua berada di dunia ini. Nah, tobatnya Nabi Adam ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala pada bulan Zulhijjah. Kemudian yang kedua, ibu sekalian, peristiwa bagaimana Nabi Yunus alaihissalam ketika berada di dalam perut ikan yang berbulan-bulan, kemudian Nabi Yunus alaihissalam oleh Allah dikeluarkan dari perut ikan. Ini terjadi di bulan Zulhijjah. Kemudian Nabi Yunus alaihissalam, para ibu-ibu sekalian, ini mengamalkan amalan yang perlu dan patut kita tiru, yaitu amalannya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. Ini terjadi di bulan Zulhijjah. Kemudian ibu-ibu sekalian, ada kisah di dalam Al-Quran, yaitu kisahnya Nabi Zakaria. Nabi Zakaria ini adalah nabi paman dari Siti Maryam yang sudah tua, kemudian belum mempunyai keturunan. Akhirnya Nabi Zakaria selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk supaya diberi keturunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Nabi Zakaria meskipun sudah tua mempunyai keturunan yang diberi nama anaknya Nabi siapa, Bu? Nabi Yahya. Ini terjadi di bulan Zulhijjah. Kemudian yang terakhir, bagaimana kisahnya Siti Maryam ketika melahirkan Nabi Isa alaihi salam.
Di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 42 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz qalatil malaikatu ya Maryamu innallaha astafaki wa tahharaki wastafaki ala nisa'il alamin. Ini kisah Siti Maryam. Wa iz qalatil malaikatu, ingatlah ketika malaikat diperintahkan oleh Allah menyampaikan wahyu dari Allah diberikan kepada Siti Maryam. Ya Maryamu innallaha astafaki. Ingat olehmu wahai Maryam bahwasanya Allah telah memilihmu dan mensucikanmu, dan engkau adalah wanita yang terpilih di antara wanita-wanita pada masa itu. Siti Maryam diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala akan mempunyai anak tanpa pelantaraan seorang laki-laki. Ini kan susah ya Bu ya. Punya anak tanpa pelantaran seorang laki-laki. Ini kan aneh. Jadi Siti Maryam ini bingung. Saya ini bukan wanita yang nakal, kok bisa punya anak tanpa pelantaran seorang laki-laki. Akhirnya Allah sampaikan peristiwa Maryam ini tidaklah beda dengan peristiwa bagaimana penciptaan Nabi Adam alaihi salam. Akhirnya lahirlah Nabi Isa alaihi salam. Makanya orang-orang dia mengatakan Nabi Isa itu adalah titisan Tuhan. Mengatakan Tuhan, padahal bukan. Nabi Isa itu nabi, rasul yang wajib diimani bagi umat Islam. Ini terjadi di bulan Dzulhijjah. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karenanya banyak sekali peristiwa di bulan haji Dzulhijjah. Selain pelaksanaan ibadah haji di bulan Dzulhijjah, puasa di Tarwiyah dan Arafah, Udhiyah di tanggal 10 sampai Tasyrik 3 hari. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kekuatan keimanan untuk selalu beribadah, bertasbih, memuja dan memuji kepada Allah lebih-lebih di bulan yang dimuliakan ini, yaitu bulan Dzulhijjah. Amin ya Allah ya Rabbal. Ibadallah rijalallah aghisuna li'ajlillah badar wa kunu aunana lillah asanahdha bifadlillah wa ya aqab wa ya anjab wa ya sadat wa ya ahbab wa antum ya ulil albab ta'ala wa surulillah sarang sa'alnakum walizulfa rajaunakum wa fi amrin qasadnakum fasudu azmakum lillah ya rabbi bisadati tahaqqaq li isyarati asyatati bisyarati wa yasbuwatuna lillah bikasbil husbi an aini wa raf'il baini min baini sarang wa tamsil kaifi wal aini binuril wajhi ya Allah salatullah maulana ala man bil huda jana bil aki aulana syafi'il khalq alal kafi salatullah ala syafi' salamullah bimuhyidin khalisna minal balwa ya Allah salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah Allahumma salli wa sallim
وبارك عليه